وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا مجيب السائلين. أما بعد. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan sehat, sempat, kemudian tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjadi majelis yang menjadi sebab kita semua mendapatkan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang babnya masih melanjutkan bab yang kemarin, yaitu fawaidus sholati, keistimewaan atau faidah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminatu, faidah yang ke-8. Annahu, sesungguhnya perkara, yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu, fahiya tusa'atu du'a'u ila inda rabbil alamin wa kana mawqufan baina as-sama'i wal ardi qablaha. Salawat itu, kata beliau muallif atau pengarang kitab ini, setiap doa yang dibarengi dengan salawat, maka doa itu mustajab, doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau memiliki arti setiap doa diterima, setiap doa kita, doanya umat Nabi Muhammad itu diterima. Akan tetapi ketika dibarengi dengan sholawat, maka doanya itu menjadi cepat diterima, ibaratnya lebih laju gitu Pak. Karena setiap doa itu, kata para ulama, mauqufan bainas sama'i wal ardh, untuk dihadapkan kepada Allah itu sifatnya diantri dulu. Jadi setiap doa itu ngantri. Sama begini, kita datang ke bupati ke, atau datang ke pejabat ke, meminta bantuan, misalnya mengajukan jalan, mengajukan ini. Tentu permintaan kita itu kan tak langsung Pak, ngantri dulu. Banyak proposal-proposal yang sudah diajukan kepada pejabat tadi. Bisa saja permintaan kita tuh ada di nomor sekian. Kurang lebihnya doa tuh begitu. Yang berdoa kepada Allah, yang meminta kepada Allah itu bukan hanya kita, tapi seluruh umat manusia itu minta kepada Allah. Bukan hanya yang yang kita sebagai hamba Allah yang beragama Islam, yang non muslim pun sama minta ya. Dengan Tuhan Allah itu ada dalam agama mereka, itu minta, sama-sama punya keyakinan. Kalau dalam Hindu Sang Hyang Widi, Sang yang satu bahasa, itu sama-sama meyakini. Karena setiap agama di Indonesia ini itu meyakini tentang adanya Tuhan, sama itu. Cuma konsep meyakini ketuhanan itu yang berbeda-beda. Kalau konsep Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ketuhanan. Konsep ketuhanan kita sebagai orang Islam. Kristen konsepnya beda lagi. Buddha beda lagi, Hindu beda lagi, Konghucu beda lagi. Maka dalam Pancasila itu, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan dan Tuhan itu berbeda Pak.
Kalau Pancasila satu, Tuhan yang Maha Esa, nah berarti itu umat Islam. Tapi kalau ketuhanan artinya setiap orang yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Tapi konsep meyakini ketuhanan yang Maha Esa itu berbeda-beda. Maka selama mereka masih bertuhan di Indonesia, bisa tinggal di Indonesia, tidak dianggap melanggar undang-undang atau Pancasila. Nah itu, jadi konsepnya aja yang berbeda. Nah kita yang berdoa kepada Allah itu banyak, bukan hanya kita sendiri, tapi kita semua berdoa kepada Allah. Maka bisa saja doa itu diterima, cuma belum dikabul. Diterima dulu, tapi belum terrealisasi, belum diwujudkan. Berbeda dengan doa yang dibarengi sholawat. Kalau doa yang dibarengi sholawat itu tak perlu antri. Bahasanya itu doa itu sampai kepada Allah tanpa antrian-antrian itu. Istimewa, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya orang baca doa itu pasti di depannya ada sholawat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin. Jadi sholawat itu. Bahkan terkadang ditambah lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lagi. Yang jelas di dalam doanya mesti ada sholawat. Pertanyaannya, kalau ada doa tanpa sholawat diterima atau tidak? Diterima, Pak. Dikabul. Tunggu dulu. Mungkin masih nunggu antrian, kan begitu. Tapi kalau doa yang dibaca dibarengi dengan sholawat, diterima oleh Allah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hebatnya sholawat. Bahkan biasanya kita diajarkan doa itu di pembukaannya ada sholawat, bahkan penutupnya ada sholawat. Penutupnya biasanya wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Itu sholawat, itu doa dalam sholawat. Terus kemudian at-tasi'atu, faidah yang ke-9, annaha, sesungguhnya sholawat syababun menjadi sebab li syafaatihi, untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qaranaha bi su'alil wasilati lahu, apabila dia membarengkan sholawat tersebut dengan permintaan wasilah lahu kepada Rasulullah, ay au afradaha, atau menyendirikan sholawat. Maksudnya orang yang membaca sholawat itu menjadi sebab nanti di akhirat dapat syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dalam riwayat, dalam cerita. Nanti dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kumpulannya Al-Habib Ali Baharun, Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, beliau punya kitab kumpulan namanya Fawaidul Mukhtarah. Itu diceritakan nanti di akhirat ada manusia, Pak, itu sudah diikat 70 ikatan. Jadi orang tuh nanti, kalau orang sekarang masuk penjara di borgol, itu kan borgolnya satu ya. Kalau nanti di borgolnya itu ibarat borgolnya itu 70 borgol. Nak lari kemana? Tak bisa. Kalau sekarang orang nak dimasukkan ke penjara di borgol, satu borgol, paling yang mengantarkan 2-3 polisi. Nanti yang akan melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka itu bukan 2-3 malaikat penjaga neraka, 70 malaikat, 70 borgolan, 70 malaikat. Nak lari kemana? Tak bisa lari. Itu tak ada pakai dibukakan pintu lalu masuk, tak ada, pakai lempar, Pak. Karena Jahannam itu, yang disebut neraka api Jahannam itu seperti wadi. Wadi itu seperti lembah. Jadi orang ada di atasnya, lalu dilemparkan. Yang terbentang di atas Jahannam ini sirat, jembatan. Semua manusia melewati itu. Cuma ada yang merasakan, ada yang tak merasakan. Tergantung amalnya masing-masing. Kalau yang masuk surga sekedip mata, sekejap mata, seperti mata berkedip, tutup mata, celek mata, ada di surga. Yang begitu tak merasa neraka Jahannam itu, tak tahu bahkan. Tapi kalau yang merangkak, oh jelas sangat tahu itu. Nah, itu ahwal yaumil kiamah, hal-hal yang menakutkan nanti di hari kiamat. Nah,
Ketika manusia tadi ini diikat 70 ikatan, 70 borgolan, udah dijaga ketat oleh 70 malaikat. Lalu Nabi Adam itu manggil Nabi Muhammad. Kan Nabi Adam itu nanti Pak, sebagai bapak daripada manusia, itu diberikan tempat khusus. Tempat khusus Nabi Adam diletakkan di atas. Jadi Nabi Adam itu tahu mana anak keturunannya yang masuk surga, mana anak keturunan yang masuk neraka. Nabi Adam menyaksikan. Lalu ketika sampai orang ini diseret oleh malaikat, lalu Nabi Adam manggil, "Ya Ahmad, halumma." Rasulullah itu dipanggil Nabi Adam dalam riwayat itu Ahmad. "Ahmad, wahai Ahmad, kesini. Hada ummatu, itu umatmu." Mendengar yang diseret itu umatnya, Nabi Muhammad menyingsingkan pakaiannya, berlari menghampiri malaikat yang menyeret itu. Kata Rasulullah, "Kifu ya malaikat, berhenti dulu malaikat. Ini umatku, kenapa diseret-seret? Mau diapakan?" Malaikat jawab, "Ini mau dimasukkan ke dalam api neraka ya Rasulullah." Kenapa mau dimasukkan ke dalam api neraka? Karena orang ini sedikit pun tak ada kebaikannya. Ketika kami timbang ya Rasulullah, ketika kami timbang, manusia ini tak ada nimbang sekali. Jadi timbangan itu Pak, ketika diletakkan dia langsung berat ke kiri. Berarti amal baiknya itu macam tak ada sama sekali. Kalau masih nimbang begini kan masih ada lah. Ini berat ke kiri langsung. Kata Nabi, "Ya malaikat, wahai malaikat, ayo timbang lagi. Saya ingin menyaksikan." Malaikat instruksi kepada Rasulullah, "Apakah engkau meragukan kami ini malaikat, wahai Nabi? Bukankah kami adalah hamba Allah yang maksum, yang tak pernah salah? Kalau orang ini adalah orang yang salah, maka tetap salah. Kami tak pernah salah. Timbangan kami tak pernah salah." Kata malaikat. Nabi maksud, pokoknya timbang lagi. Karena akhirat itu nanti kendalinya dipegang oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Kiamat itu nanti Pak, di akhirat itu Allah sudah memberikan izinnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memberikan hak mutlak kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi masuk surga, masuk. Kata Nabi tidak, ya tidak. Itu yang disebut syafaatul uzma. Jadi Rasulullah itu punya izin besar dari Allah untuk menentukan atau untuk siapa saja yang akan dimasukkan ke surga dan siapa saja yang tidak masuk surga. Itu Nabi Muhammad SAW. Timbang. Ketika ditimbang betul kan, malaikat tak pernah salah. Betul, asli timbangan itu kada main sama sekali. Langsung berat ke kiri. Tuh ya Rasulullah, bukankah saya bilang manusia ini banyak dosanya, banyak keburukannya? Tunggu malaikat. Rasulullah tuh menggenggam tangannya, seolah-olah ada yang dipegang oleh Rasulullah. Lalu itu diletakkan oleh Nabi di timbangan yang sebelah kanan. Timbang lagi malaikat. Ketika ditimbang lagi, kalau tadi langsung berat ke kiri, sekarang langsung berat ke kanan. Kaget malaikat. Kok bisa berubah ya Rasulullah? Nah kan, berarti ada yang salah dari timbangan, kata Nabi Muhammad. Maka lepaskan ikatannya, jangan diseret lagi. Masukkan orang ini ke dalam surga sebab rahmatnya Allah. Orang tadi itu Pak, yang awalnya kan udah gemeter dapur, nangis bahagia, sampai dia melihat Nabi Muhammad itu dan bertanya, Man anta ya rajulul karim. Siapa engkau wahai laki-laki mulia? Dia kan umat akhir zaman itu tak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa engkau laki-laki mulia? Anta nabiyuka, ana nabiyuka. Saya ini nabimu. Wah, nangis dia bersimpuh di hadapan Nabi. Lalu dia bertanya, Ya Rasulullah, bukankah sebelumnya ketika saya ditimbang beratnya berat ke kiri, wahai Nabi?
Kenapa bisa jadi berat ke kanan? Apa yang engkau letakkan di timbangan yang kanan itu? Kata Nabi, itu solawatmu dulu waktu di dunia. Jadi solawat yang dia baca dengan ikhlas, dengan penuh kecintaan sampai kepada Rasulullah dan diterima oleh Rasulullah, jadi sebab syafaatnya nanti di akhirat. Itu syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Syafaati lil kabairi min ummati. Syafaatku itu wahai Nabi untuk orang-orang yang pendosa besar dari umatku. Bahkan bukan hanya Nabi, Pak. Putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, itu ketika mau dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah itu ditanya oleh Nabi, wahai Fatimah, kamu mau minta mas kawin apa? Kan pernikahan kan harus ada mas kawinnya. Kata Siti Fatimah, pantaskah anak seorang nabi dan anak seorang rasul minta mas kawin harta? Pantaskah anak nabi dan rasul minta mas kawin emas? Pantaskah putri seorang nabi dan rasul lalu meminta mas kawin dengan kekayaan dunia? Lalu apa yang ingin kamu minta wahai Fatimah? Kata Sayyidatuna Fatimah, berikan aku kertas, kain putih. Kain putih itu panggilkan Zaid bin Thabit, suruh tulis di kertas itu, di kain putih itu. Zaid bin Thabit itu ahli penulis, Pak. Di zaman Rasulullah, maka disebut sekretaris wahyunya Rasulullah itu Zaid bin Thabit. Tulis wahai Zaid bin Thabit, apa yang dipinta oleh Fatimah? Apa permintaannya? Kalau pernikahan saya ini diridhoi oleh Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka mas kawinnya saya minta syafaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Biarkan pernikahan ini jadi sebab syafaatnya umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ini udah ditulis, tolong simpan di dalam peti, dan ketika aku wafat, tolong kuburkan bersamaku. Akan aku kibarkan nanti di akhirat, di hari kiamat, sebagai bentuk syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu putrinya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra Al-Batuli. Jadi Rasulullah ini sholawat itu bagian keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Dan nanti di antara faidahnya, kata ulama, syafaatun, menjadi sebab syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Ashiratu, faidah yang ke-10, annaha, sesungguhnya salawat sababun li ghufranil dunubi, menjadi sebab untuk terhapusnya atau terampunkannya dosa-dosa. Sebab kita baca sholawat, sangat mungkin, sangat besar harapannya untuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sholawat. Kenapa? Itu ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan di surga, dikeluarkan oleh Allah dari surga, tapi Allah berikan amalan. Kalau iblis diusir dari surga tanpa diberikan bacaan, tapi kalau Adam diusir dari surga, diberi bacaan oleh Allah sebagai bentuk cara Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah Ta'ala ajarkan Adam itu kalimat-kalimat yang dengan kalimat itu Nabi Adam bisa bertaubat dan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat ini sepanjang Nabi Adam diturunkan ke muka bumi dibaca terus, Pak. Setiap hari, setiap malam nangis Nabi Adam. Bahkan kata para ulama, seandainya tangisan seluruh umat manusia di dunia ini dikumpulkan, maka niscaya
tak akan pernah mengalahkan banyaknya air mata tangisan Nabi Adam. Saking banyaknya Nabi Adam menangis. Nah, Nabi Adam itu menangis-nangis tak kunjung datang tanda-tanda diterima taubat. Meskipun sudah baca, tak kunjung datang. Akhirnya Nabi Adam tuh ingat, ketika di sorga selesai diciptakan oleh Allah, sempurna bentuknya, Nabi Adam membuka kedua mata beliau, memandang ke arasy. Di arasy itu ada kalimat Allahu dan Muhammad. Maka Nabi Adam bermunajat, ya Allah, saya memang hamba yang penuh kesalahan dan dosa, tapi saya yakin Engkau adalah pengampun dan pemaaf. Berkat kemuliaan nama yang bersanding dengan namamu, yaitu Muhammad, maka ampunilah kesalahan dan dosaku. Nabi Adam itu tak tahu Muhammad itu siapa. Akhirnya datang Jibril menyampaikan wahyu. Adam, Allah Ta'ala bertanya kepadamu, tahu dari mana engkau bahwa di arasy ada kalimat Muhammad? Diceritakan Nabi Adam ketika sempurna diciptakan, melihat tulisan, melihat kalimat yang disebut dengan Muhammad. Lalu Jibril turun lagi, sebab kemuliaan orang yang bernama Muhammad, maka Allah menerima taubatmu dan Allah mengampuni dosamu. Nah, itu Nabi Adam ya apa? Berwasilah, masih berperantara kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita bukan seorang nabi. Nabi Musa begitu juga. Ketika kaumnya kesulitan mencari air, kemarau panjang, Allah perintahkan Nabi Isa untuk menancapkan tongkatnya ke batu. Tapi ketika ditancapkan tongkatnya, sumber mata air tidak keluar. Akhirnya kata Allah, baca sholawat dulu kepada Muhammad. Dibaca sholawatnya 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ditancapkan tongkatnya ke batu, terbelahlah batu. Dari batu yang terbelah keluar isna asyarata aina, 12 sumber mata air. Dan itu menjadi penghidupannya bagi seorang. Sebab apa? Sholawat tadi itu. Orang yang belum wujud, orang yang belum terlahir, tapi namanya sudah masyhur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyaklah baca sholawat, karena faidahnya itu luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan lain semacamnya. Atau yang lebih panjang boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa lil absari wa ghiyaiha wa nida'il arwahi wa qutiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan macam-macam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq ila akhirih. Shalawat Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Shalawat munjiyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Shalawat nariyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Shalawat al-ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin habibil alil qadril azimil jah. Shalawat alil qadri. Oh, macam-macam sholawat. Dan keistimewaannya setiap sholawat itu tak sama. Yang disebutkan tadi di sini faidah-faidah ini faidah minimal sholawat. Minimal sholawat itu kan sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal dah. Minimal jangan sampai kurang dari itu. Kalau sampai sholawat bapak, sholawat ini, oh itu beda. Bacaannya semakin sempurna sholawat itu, semakin berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, baca sholawat Fatih sekali itu bandingannya baca sholawat 6.000 kali. Misalnya bapak baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 6.000 kali, baca sholawat Fatih sekali, ya itu bandingannya itu, bandingan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad 6.000 kali.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Oh, banyak salawat, banyak macam-macam salawat. Tinggal kita mau membacanya. Ya paling tidak ya tadi itu sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan saya dulu ketika masih di pesantren itu pernah ikut ijazah sholawat 2 kali ijazah. Ada kitab Pak, dari mulai lembaran pertama sampai lembaran terakhir sholawat semuanya. Namanya kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu kitab yang isinya sholawat semua. Nah itu kita dulu ijazah kitab itu, dan sampai saat ini saya masih baca. Sholawatnya macam-macam, tinggal mau baca ya macam-macam sholawat. Jadi paling tidak kita punya kebiasaan, keistiqomahan membaca sholawat, karena sholawat itu memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiyata asyarata, yang ke-11, annaha sababun li kifayatillahil abda ma ahammahu. Sholawat itu akan menjadi sebab Allah mencukupi apa yang kita inginkan, atau Allah akan menghilangkan segala apa yang telah membingungkan kita. Itu sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaniyata asyarata. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa dihaturkan. Semoga barokah manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah, jadi ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Kita diberikan kemampuan untuk istiqomah dalam membaca sholawat. Amin ya rabbal alamin. Demikian